kasih sudah hadir di sini. Tapi sebelum saya memperkenalkan para narasumber yang keren-keren banget, terus nantinya juga ada moderator yang keren juga ya. Jadi semuanya hadir di sini. Kita sama-sama akan menyimak sesi panel diskusi. Kita tahu bahwa sejak pagi tadi kita bersama-sama mendengarkan narasumber datang satu persatu naik ke atas panggung, kemudian menjelaskan materi. Tidak hanya itu saja, ada juga demonya juga. Selain itu sesi interaktif dengan peserta. Ada sponsor talks, kemudian ada workshop dan masih banyak lagi. Yang gak kalah menarik, di belakang sana para tenan-tenan booth juga menyediakan beragam acara. Jadi acara Kubernetes Community Days ini menghadirkan seluruh, ada provider, ada pelaku bisnis, ada user dan masih banyak lagi karena memang tujuannya adalah kita satu visi, satu misi, satu frekuensi. Bagaimana nantinya setelah dari acara ini keluar-keluar tidak hanya datang duduk berdiam saja, tapi kita bisa mendapatkan peluang bisnis yang lebih top tier lagi, kita bisa menambah wawasan yang sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah karena ini adalah sesi terakhir. Oke. Nah, di sesi terakhir ini kira-kira nantinya para panelis dan moderator kita akan ngomongin apa sih sebenarnya? Kalau kita ngomongin tentang keamanan, nah keamanan tanda kutip gitu ya, ngomongin tentang cyber security ini tuh penting banget. Tapi banyak orang yang luput, khususnya para engineer kita ini. Ini nggak menyalahkan ya, tapi lebih kepada kita perlu menyadarkan bahwa cyber security ini atau keamanan ini penting sekali. So, pada diskusi di panel discussion kali ini, semua panelis akan menjelaskan bagaimana mengotomasi keamanan dalam DevOps. Penasaran siapa saja para panelis kita dan moderator kita yang sangat luar biasa ini? Nah, kalau gitu saya akan undang satu persatu panelis kita untuk naik ke atas panggung. Jadi nanti kalau saya sebutkan panelisnya satu persatu, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oke, siap ya semua teman-teman ya. Oke, untuk narasumber kita atau panelis kita yang pertama, kita akan undang naik ke atas panggung Bapak Herwono W. Wijaya, a cyber security and blockchain enthusiast. Wow, metal sekali ya, luar biasa. Ini penampilannya metal tapi tentunya wah isinya pasti sangat luar biasa. Kita penasaran loh mau ngobrolin apa di sini. Tapi nanti bukan saya yang mandu karena ada moderator kita. So thank you sudah hadir. Bapak silahkan duduk ya. Anggap seperti rumah sendiri. Oke, yang kedua kita akan undang untuk naik ke atas panggung yaitu Bapak Dion Mario. Oke, selaku Defensive Security Manager di Dana. Halo Pak, aku langganan pakai Dana loh. Barangkali ada promosi ya, kayaknya banyak ya Dana ngasih promosi. Oke, dan yang terakhir ini juga nggak kalah keren ya karena posternya sudah terpampang nyata, semua pembicara kita terpampang nyata di website ya. Kita akan persilakan naik ke atas panggung ada Mas Fahri Sihab selaku Head of Consumer Payment Information Security di Gojek. Terima kasih Mas Fahri sudah hadir. Ini bukan Mas Fahri yang Ayat Cinta ya, bukan. Ini Mas Fahri yang di Gojek. Oke, dan untuk itu seluruh panelis sudah hadir di sini. Kita akan undang moderator kita. Wah, ini saya sangat terhormat sekali karena bisa menyebutkan nama beliau untuk hadir di sini. Kita undang dengan segala hormat moderator kita yang akan memoderasi jalannya panel diskusi kita pada sore hari ini, Bapak Yusuf Hadiwinata Sutandar. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah selaku VP Operations and Services PT Bisnet Gio Nusantara. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Seluruh panelis sudah hadir di sini. Moderator sudah hadir di sini. Oke, sebelum dimulai sama moderatornya, bapak-bapak, mas, semuanya bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Oke, bapak moderator kita sudah siap untuk memandu jalannya diskusi? Insya Allah siap. Siap, kalau gitu kita langsung saja mempersilahkan di sesi panel diskusi ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan, topiknya adalah tentang Development Security Operations for Modern Cloud Infrastructure. Kita persilahkan kepada moderator kita. Oke, terima kasih Mbak MC. Namanya siapa Mbak? Sandi. Mbak Sandi, terima Ya. kasih. Sama-sama Bapak.
Jangan kemana-mana ya Mbak. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Wah udah nggak semangat nih, padahal abis ini sesinya door prize kita. Oke, nah hari ini kita akan ngobrol santai-santai aja ya dengan para panelis kita yang keren-keren dan gokil-gokil juga yang pasti. Kebetulan para panelis hari ini teman baik saya juga gitu, jadi saya nggak akan sungkan-sungkan buat gali-gali ilmu dari beliau semua gitu. Nah sebelum kita tanyain satu persatu ke para panelis, saya akan coba gali informasi mengenai aktivitas dari para panelis kita saat ini gitu. Jadi yang saya mau tanyain adalah pertama ke Mas Herwono dulu dari paling kiri. Nah Mas Herwono boleh tolong diceritain nggak kegiatan sehari-harinya lebih banyak fokusnya di mana gitu dan aktivitasnya seperti apa gitu. Tes ya. Oke, thank you sebelumnya pertanyaannya. Jadi kalau mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Herwono dan untuk aktivitas sehari-hari kebanyakan memang berkecimpung di bisa dibilang cyber security ataupun infosec. Ya, jadi dari sisi teknis, non teknis juga, ya kurang lebih seperti itu. Banyak di hal-hal yang memang berbau dengan security. Oke, terima kasih Mas Herwono. Lanjut kita ke Pak Dion. Nah, Pak Dion ini bisa dibilang orang security juga ya di komunitas. Beliau cukup aktif. Monggo Pak Dion, silakan memperkenalkan diri dan sedikit ceritain aktivitasnya saat ini lebih banyak ke arah mana, misalnya ofensif, defensif dan lain sebagainya. Terima kasih Om. Kebetulan saya di Dana, saya handle defensifnya dari internal dan eksternal. Kalau eksternal itu yang datang dari luar, dari user atau dari merchant atau bahkan dari teman-teman channel. Nah kalau yang di internal kita pegang yang di dalam data center sama di office kita. Nah kebetulan di Dana itu ada 3 bagian besar di security. Yang pertama itu Red Team, yang kedua Blue Team, yang ketiga itu GRC, Governance Risk and Compliance. Nah kebetulan saya megang yang di Blue Team nih. Jadi kita membantu teman-teman di internal Dana itu dari teman-teman developer, SRE, data center, IT corporate, teman-teman people, marketing semua untuk gimana securing layer di internal. Nah habis itu dari sisi eksternalnya kita juga dapat banyak masukan dari teman-teman Red Team. Jadi teman-teman Red Team yang di Dana ini menghandle kalau misalkan ada temuan yang ditemuin, ada finding itu di sisi apps atau H5 atau HTML atau webnya Dana atau beberapa dashboard yang berbobot website untuk ke merchant, untuk ke channel. Itu kalau ada finding kita bantuin untuk escalate, handle dan tracking ke divisi yang bersangkutan. Jika ada dari teman-teman dari divisi lain yang kurang bahasanya mengerti atau butuh assist, kita ikut bantuin. Oke, gitu. Luar biasa sekali. Saya lanjut ke Mas Fahri. Monggo Mas Fahri, silakan diceritain aktivitasnya di Gojek, terutama GoPay lebih banyak ke arah mana aja? Ya, jadi kalau di GoPay itu saya dan tim kita ngeliatin infosec secara keseluruhan ya. Jadi mulai dari ITGRC-nya, bikin policy yang applicable ke perusahaan, governance, dan IT risk dan IT compliance. Terutama karena GoPay ini diregulasi oleh Bank Indonesia dan peraturan dari regulator kita itu harus kita patuhi. Jadi saya menjembatani antara regulator dan GoPay dan membantu supaya GoPay dapat license dari Bank Indonesia. Terus juga dari situ ada juga bagian IT security yang lebih teknis lagi. Jadi kita melihat dari sudut pandang eksternal ini apakah ada vulnerability yang bisa dieksploit atau enggak. Kalau misalnya ada itu kita bantu benerin dan dari dalamnya juga kita bantu mengamankan supaya vulnerability yang kalau misalnya ada ini tidak sampai keluar. Oke, thank you Mas Fahri. Nah, sekarang saya mau coba tanya nih challenge-nya teman-teman di sini di masing-masing company. Karena kan kadang
security itu di suatu perusahaan bukan jadi prioritas ya. Masih banyak company-company itu yang masih tidak memprioritaskan masalah security. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman semua. Minta tolong jelasin secara singkat kira-kira challenge teman-teman di masing-masing company untuk menerapkan hal security, terutama SDLC ya, Secure Development Life Cycle, itu seperti apa gitu. Saya coba mulai dari Mas Fahri dulu, silakan Mas. Oke, untuk tadi pertanyaan misalnya security bukan prioritas dari satu company, menurut saya itu tergantung bagaimana cara penyampaiannya ya. Misalkan dalam pengembangan satu aplikasi itu mau bikin fitur login. Kan di fitur login orang nggak semena-mena hanya masukin email sebagai identifier supaya bisa login, tapi kan harus ada passwordnya. Nah, dari sisi mindset itu dengan adanya satu faktor password, berarti security sudah diprioritaskan. Tapi mungkin kalau misalnya mau diimplement 2 factor, 3 factor gitu, walaupun lebih secure, mungkin nggak jadi prioritas. Nah, tapi tergantung bagaimana dari tim security menyampaikannya, kenapa butuh faktor tambahan, apa saja resiko yang bisa muncul kalau misalnya hal ini nggak ada. Jadi challenge-nya itu adalah bagaimana kita menyampaikan yang menurut kami lebih aman kepada tim bisnis dan tim engineer untuk mengimplementasikan. Oke, mantap sekali jawabannya. Jadi menurut Mas Fahri di sini, untuk supaya kita bisa sukses ya melakukan implementasi security, baik itu di DevSecOps atau kita bisa terapin security di pipeline kita, kuncinya adalah salah satunya komunikasi ya Mas ya. Betul sekali. Komunikasi yang baik, penyampaian yang baik, itu akan menjadi salah satu key factor menurut Mas Fahri di Gojek terutama. Nah, sekarang saya akan coba tanya ke Mas Dion. Kalau Mas Dion sendiri gimana challenge-nya? Saya bentar dulu saya mau nanya. Di sini teman-teman yang datang dari Dana ada nggak? SRE-nya Dana? Kemarin mungkin banyak. Tuh ada tuh satu tuh, ya oke. Jadi gini teman-teman, saya setuju sama Om Fahri. Jadi masalah komunikasi itu penting. Jadi sebenarnya bahasanya bukan security itu bukan jadi prioritas, bukan jadi yang diutamain, bukan yang harus dikedepankan, bukan, tapi bagaimana kita mengelola informasi itu sehingga sampai kepada teman-teman di divisi lain, sehingga teman-teman dari divisi lain itu mengerti, oh iya loh, ternyata kalau yang ini impact-nya begini, impact yang ini krusial, impact yang ini punya impact ke bisnis, atau impact yang ini itu punya impact ke QoS kita. Nah, sebenarnya masalah komunikasi tadi Om Fahri benar banget, itu penting nomor satu. Yang kedua masalah pengertian atau definisi bareng-bareng. Jika ada, tadi Om Fahri bilang jika ada yang bisa dieksploit, itu impact-nya apa? Kalau sampai 2 impact ini kena, yaitu dari sisi bisnis dan yang kedua dari sisi image, itu kena, itu fatal. Apalagi kita masing-masing di sini, kita teman-teman juga udah tahu bersama bahwa UU PDP kan sudah diresmikan ya, udah diketok palu lah. Nah, itu memang udah terjadi sekarang, dan itu punishment-nya atau bahasanya impact-nya itu akan besar ya, karena memang disiapkan sedemikian rupa sehingga setiap company benar-benar patuh terhadap UU PDP. Jadi menurut saya bukan masalah yang terutama root cause-nya security itu bukan prioritas, bukan, tapi masalah penyampaiannya, masalah kita satu visi atau tidak. Dan yang kedua adalah mengenai security itu kan tanggung jawab bersama, jadi kita harus sama-sama saling mengemban. Nah, kalau misalkan ada yang kurang sepaham, jangan kayak dimusuhin, ntar dia akan beranggapan oh security itu blocker, stopper. No, security itu bukan blocker, tapi security itu adalah business enabler. Jadi kita pasti support semua yang kita satu haluan. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Dion jawabannya. Sangat komprehensif. Jadi beberapa poin yang tadi saya catat dari Mas Dion adalah pertama, kita mesti provide konteks ya dalam hal security, kita bisa komunikasiin ke tim konteksnya seperti apa. Yang kedua, jangan jadikan security itu sebagai obstacle buat proses development dan life cycle. Kita harus treatment security itu sebagai enablement dari suatu produk. Kira-kira gitu ya Mas ya. Oke, thank you Mas jawabannya. Nah,
saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini saya mau nanyain ke Mas Herwono. Nah, pertanyaan saya lebih ke arah, ada tips dan triknya nggak sih Mas, kalau di tempat Mas sekarang bekerja itu untuk menerapkan security, atau itu prinsip-prinsip apa yang harus diutamain? Oke. Kalau misalnya secara garis besar ya, terutama di tempat saya sendiri. Oke, mungkin kalau secara garis besar, kalau misalnya di tempat saya sendiri, memang secara prinsip ada beberapa ya. Intinya balik lagi ke yang tadi, kayak misalnya komunikasi, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena seberapa bagus pun kita punya, let's say temuan gitu ya dari sisi teknis, tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengkomunikasikan itu juga akan useless. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan challenge-nya sendiri, mungkin kalau misalnya beberapa perusahaan yang kita bisa bilang kayak belum terlalu besar ya dari sisi infrastruktur ataupun dari produk yang kita punya, itu mungkin nggak akan terlalu sulit gitu. Tapi begitu kita sudah punya yang cukup besar, salah satu challenge-nya adalah mereka ini punya, masing-masing tim ini punya caranya sendiri-sendiri. Masing-masing tim ini kadang mereka punya kebebasannya sendiri-sendiri untuk infrastruktur mereka. Nah itu yang jadi satu challenge-nya. Kalau misalnya di kita biasanya sama kurang lebih ngelihat juga dari dua ya. Pertama dari segi teknis, kedua juga dari segi bisnis. Ya, dari segi bisnis gini maksudnya. Kalaupun misalnya ada temuan dari sisi teknis, tapi kalau dari segi bisnis dibilang oke, kita ambil resiko itu. Terus kita dari sisi teknis mau ngomong apa? Karena dari segi teknis mereka dari segi bisnis mereka sudah menerima resiko itu gitu. Jadi kalau misalnya dari prinsip tetap aja kita ngelihat ke risknya nanti akan seberapa besar. Seberapa bisa kita sebagai orang security itu bisa menjelaskan hal tersebut. Ya, baik dari segi teknis ataupun dari sisi bisnis risknya akan seperti apa. Gitu. Jadi kurang lebih kayak tadi lah, kayak komunikasinya seperti apa, risknya juga akan seperti apa. Risk nggak bisa hanya dilihat dari segi teknis, tapi kita juga harus melihat dari sisi yang lainnya juga. Kurang lebih seperti itu. Ada tips khusus nggak Mas buat bagaimana bisa membuat implementasi security di suatu perusahaan itu bisa lebih mudah dan bisa 100% mungkin di target 2 tahun atau 3 tahun gitu misalnya? Oke, kalau tipsnya sendiri sebenarnya paling simpel adalah skala prioritas. Kita harus bisa melihat skala prioritasnya seperti apa. Nggak bisa kita bilang bahwa semuanya itu menjadi prioritas. Tetap akan ada mana yang lebih prioritas, mana yang secara prioritas dia lebih rendah. Kita nggak bisa misalnya oke, dalam 2 tahun ini kita akan kejar semuanya, itu nggak akan bisa. Kita tetap harus melihat dari prioritasnya. Prioritas ini biasanya akan ditentukan dari bisnis kita ataupun bisnis perusahaan ini tuh mau kemana. Dia akan seperti apa. Sebagai security, tadi sempat dibilang juga sama Om Dion bahwa kita itu sebagai enabler. Ya. Jadi kita harus bisa inline juga dengan mereka. Intinya untuk skala prioritas lah. Kalau misalnya secara prioritas ya itu tinggi, kita juga harus ngelihat dari sisi benefitnya seperti apa. Atau biasanya bilangnya cost value-nya akan seperti apalah. Kalau secara effort kita nerapin ini lebih besar, tapi secara value-nya nggak terlalu besar, kita harus mikirin lagi. Ada nggak yang kira-kira secara value-nya itu bisa lebih besar? Tapi secara effort itu bisa dibilang, oke, ini effortnya bisa lebih rendah, tapi impact-nya dari segi organisasi itu bisa lebih besar. Kurang lebih seperti itu sih. Thank you Mas Herwono jawabannya. Nah sekarang saya mau ke Mas Fahri nih. Pertanyaan buat Mas Fahri, Mas, menurut Mas Fahri, hubungannya tim DevOps dengan tim security itu seperti apa? Bagaimana caranya bisa sukses berkolaborasi antara tim security dengan tim DevOps, terutama menurut pengalaman Mas? Oke, kalau dari pengalaman saya itu kolaborasi antara tim security dan tim DevOps itu cukup erat ya, karena itu saling mengisi. Contohnya tim DevOps itu dia yang meng-create infrastrukturnya, dan tim security itu bisa merekomendasikan atau menaruh tools yang bisa menjadikan itu secure by default. Contohnya ada project yang beberapa bulan lalu kita jalanin. Jadi tim DevOps-nya itu dia punya automation untuk nge-create resource di cloud infra. Dan tim security istilahnya nebeng nih. Kita bilang mau dong nebeng tools hardening kita supaya nanti begitu resource yang di spawn itu
otomatis lebih secure by default istilahnya gitu. Nah jadi kolaborasi antara security dan DevOps itu salah satu contohnya yang kita terapin. Ada trik khususnya nggak Mas? Kadang kan tim DevOps itu ngerasa security itu bisa jadi penghambat gitu ya proses. Ini gara-gara kita nerapin static code analysis, pipeline kita jadi nambah 20 menit gitu. Yang tadinya mestinya kelar 15 menit, jadi 35 menit. Nah dari sisi Mas buat ngadepin dan ngasih pengertian bahwa security itu penting dan intinya gimana caranya kita bisa achieve goal dari hal security tanpa perlu istilahnya mengganggu atau mengurangi atau menambahkan proses waktu dari pipeline-nya tersebut gitu. Ya itu pertanyaan menarik sih. Jadi kalau kondisi-kondisi kayak gitu kita harus dari diri kita sebelum menyampaikan ke orang lain tuh kita harus percaya dan mengerti apa resikonya. Kalau misalnya tadi contoh dari Mas itu kan SAS, static tool analysis, kalau nggak diimplement tuh resikonya apa. Terus kalau setelah kita timbang-timbang misalnya menurut kita resikonya high nih. Nah kita bawa ke tim yang kita mau implement itu untuk tahu pendapatnya dia. Apakah menurut dia high juga atau low. Nah baru dari situ ya kita berangkat gimana cara kita mengimplementasikan. Apakah harus di pipeline menjadi blocker. Karena kalau itu kan nambah 15 menit. Terus nanti ngeblok dia produktivitasnya berkurang. Atau bisa kita cari cara lain lagi. Karena yang penting kita semua udah mengerti kalau misalnya resikonya ini kita perlu cari solusi untuk ini. Nah solusinya belum tentu naruh itu di pipeline. Nah itu bisa melalui proses brainstorming bagaimana mencari solusi itu. Atau mungkin bisa jalan paralel ya Mas? Betul. Oke, menarik. Ya kira-kira itu ya teman-teman. Jadi yang masih suka berantem antara tim DevOps-nya dengan tim security mungkin bisa menggunakan pengalamannya Mas Fahri di sini gitu. Jadi kalau yang diterapin sama Mas Fahri, beliau lebih prefer untuk dijalankan sebagai paralel gitu ya. Nggak selalu harus bisa dipaksakan untuk masuk ke dalam pipeline gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya nih yang lagi hot-hotnya nih sebenarnya. Saya mau tanyain ke Mas Dion dan Mas Herwono juga nih. Nah, apa pendapat Mas mengenai kebocoran data yang sedang terjadi belakangan ini? Dan bagaimana tips dan triknya di tempat masing-masing Mas bekerja untuk bisa memitigate. Jadi kita mungkin nggak bisa prevent 100% ya, tapi mungkin kita bisa mitigate untuk menghindari kebocoran data gitu kira-kira. Silakan Mas, dari Mas Dion dulu boleh? Ini pertanyaannya ini seru nih. Ini ada 3 topik nih berarti nih. Yang pertama soal kebocoran data. Yang kedua gimana menurut saya di Dana untuk meminimalkan resiko itu ya. Terus yang ketiga, udah 2 aja deh ya itu ya. Yang pertama, ini sekarang kan udah era digital semua ya. Sekarang udah computing dan era digital semua mainnya pakai app, web gitu. Waktu dulu saya pertama ikut di security itu, saya mulai belajar tuh 96, 97, 98 masih dial up sampai ke 2006 pertama kali saya kerja di security itu saya ikut di komunitas di security itu mayoritas orang Indonesia itu tidak pernah menyerang sesama orang Indonesia, tidak pernah menyerang company Indonesia, tidak pernah. Nah makanya kalau ditanya bagaimana dengan kebocoran data yang terjadi saat ini menarik. Kenapa? Karena sekarang sama kayak misalkan saya di komunitas terus saya serang Gojek atau saya serang tempat teman bekerja gitu atau serang bisnet. Ini saya nggak tahu apa yang men-trigger. Apakah trigger karena uang apa? Saya yang lakuin, majang di internet ID-nya, nick-nya hebat gitu. Jadi haus akan penghargaan itu yang mungkin menjadi salah satu latar belakangnya selain uang ya, selain uang. Jadi saya sih tetap ke teman-teman di komunitas di security yang di underground, saya tetap berusaha sampaikan, udah dong jangan saling ngancurin. Yang harus dilakukan adalah ini kita bareng-bareng nih
Anda kerja di mana, Anda kerja di mana kerja, dengan Anda punya urusan-urusan apa, sisihkan waktu, kita bareng-bareng, ayo kita bangun security Indonesia menuju yang lebih baik. Kalau ini baru dibangun sedikit nih, udah diserang-serangin, bukan dengan cara yang legal, bukan dengan cara yang apa bahasanya, yang resmi, yang seharusnya. Ya hancur lagi, ini baru berdiri, berusaha untuk merangkul semuanya, udah diserang-serangin lagi, hancur lagi, kayak gitu aja terus. Tidak akan pernah yang namanya kalau tetap seperti ini, tidak akan pernah maju bareng. Nah makanya bagaimana pandangan saya terhadap data leak yang terjadi belakangan ini? Ya sedih sih. Makanya kalau bisa saya coba sampaikan di event-event publik atau umum seperti ini, yang secara private ataupun nasional, saya tetap bukan menghimbau lagi, saya memohon ke teman-teman pelaku IT lah secara general IT Indonesia, udah kita gandengan tangan aja. Apalagi sekarang kita lagi zaman banyak ketakutan tentang tahun depan ini gimana ekonomi segala macam. That's why, ayo kita gandengan tangan, Anda oke, saya oke, teman-teman semua oke, ya kita live as a normal human. Jangan dia maju dikit serang-serangin, berhasil didownin atau berhasil even di bridge terus bangga itu. Enggak ada yang harus dibanggakan juga. Enggak ada. Jadi itu pandangan saya, terjawab ya, terima kasih. Yang kedua, apa yang dilakukan di Dana dari sisi defensifnya di Dana untuk meminimalkan resiko data leak ya atau breach data lah. Kita kan semua di security kan tahu dengan prinsip kena hack itu absolut. Hanya tinggal menunggu waktu, ya kan? Jadi kita manjang-manjangin napas nih. Manjang-manjangin napas, tergelincir sedikit, aduh kan gitu. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama yang paling kita nggak bosan-bosan tuh, itu ada anak Dana di sini, kita kirimin awareness terus. Karena percobaannya itu bukan dari segi sistem lagi kan sekarang udah antar human kan, udah social engineeringnya lewat phishing lah, spear phishing, udah macam-macam. Jadi kita kirim email terus, rutin awarenessnya tetap kita apa bahasanya gaungkan, sehingga teman-teman yang non teknologi itu aware. Itu tahu, jadi awareness ini, pengetahuan ini, itu sebenarnya bukan hanya untuk dia selama di Dana, no. Itu bisa diceritakan ke orang lain, ke keluarganya, kakaknya, saudaranya, pacarnya, istrinya, anaknya, terserah tetangga. Dan dia bisa bawa ilmu ini buat nanti dia di tempat lain. Jadi ntar gaungnya itu akan spread out. Lama-lama semua akan mature, memang takes time, yes. Ya. Tapi semua akan mature pada waktunya. Karena awareness ini terus digaungkan terus lama-lama kayak di doktrin lama-lama, oh ini caranya gini nih, oh kalau ada ini gini nih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, list privilege di Dana itu dilakukan. Jadi siapa yang butuh akses, kita harus tahu dulu Anda butuh itu untuk apa? Untuk ini, AIUEO, line manager atau lead-nya udah tahu belum? Udah, oke, buktinya mana? Biasanya kan itu ada form approval tuh, teman-teman SRE tahu lah. Kalau udah di approve, oke, yes, kita punya kontrol. Karena log activity-nya itu kita punya. Siapa yang login, jam berapa, dan activity yang ngapain itu ada, operation-nya ada. Jadi kita punya kontrol. Nah, terkecuali ada orang yang memakai kayak nama divisinya gitu, IT operation, user ID-nya, itu kita nggak kasih. Jadi kayak satu account dipakai keroyokan ya, share account, itu kita nggak kasih. Karena itu bisa jadi bumerang. Namanya sre@dana.id. Ada satu jahil atau salah lagi ngantuk atau sambil ngobrol salah enter. Salah komen, hilang satu instan. Nah, nanti di dalam account SRE Dana WD orang-orangnya siapa aja itu saling salah-salahan tuh. Ya, jadi kita nggak bisa dapat transparan evidence yang kalau pakai share account.
Itu yang kedua, least privilege. Yang ketiga, karena saya gede di SOC, saya dari SOC benar-benar dari nol. Saya percaya yang namanya log. Jadi log management itu bagi saya penting banget. Karena kalau nggak ada lognya, itu kita nggak bisa trace apapun. Apalagi kalau ada log tapi nggak ada yang correlate, iya nggak apa-apa. Itu takes time, takes effort, itu lama nyarinya, iya. Makanya apa yang kita lakukan di Dana untuk mencegah hal itu, satu tadi kontrol. Yang kedua ada activity semua itu kita rekam. Kita log semua dan itu kita correlate semua. Termasuk log dari endpoint dari laptop teman-teman yang kerja. Sering ada ketakutan gini, dari sebenarnya banyaknya pertanyaan ini datang dari non teknologi, teman-teman yang di marketing, apalah sosial media, desain, finance. Jadi, oh berarti data kita lu bisa lihat dong. Bukan begitu. Tapi kalau Anda mengakses kayak ke server finance gitu-gitu, nah itu activity dia di server finance itu kecatat. Jadi bukan kayak apa dulu zaman dulu sih yang ngetik terus ketahuan. Keylogger, bukan kayak keylogger di laptop Anda ngetik apa terus kita tahu, enggak, kita juga tidak ada kepentingan ke situ dan itu memang nggak boleh. Oke. Terima kasih. Thank you Mas Dion. Sangat lengkap sekali jawabannya. Kalau bisa saya coba summary tadi. Pertama dari sisi people kita mesti nerapin namanya security awareness ya Mas. Jadi namanya training security awareness ini harus selalu diadakan gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan hal security di masing-masing end user ya terutama. Karena kalau tim IT sih biasanya udah lumayan familiar dengan security gitu ya. Tapi end user yang lain itu yang perlu di training terus-menerus gitu supaya mereka aware. Jadi kalau misalnya ada phishing dan lain sebagainya, itu mereka udah paham bahwa ini adalah salah satu modus kejahatan. Karena biasanya data leak itu banyak beredarnya, pertama masuk dari misalnya phishing, dapat kredensial akses, habis itu attacker melakukan collecting data gitu. Nah yang kedua yang diterapin sama Mas Dion tadi lebih ke security event monitoring dan privilege access management PAM ya. Jadi gimana kita punya sistem yang bisa melakukan collecting data dari log, either itu log dan bisa melakukan auditing ke depannya gitu. Oke. Nah saya pengen tahu nih pendapatnya Mas Herwono. Kira-kira Mas Herwono setuju nggak dengan yang Mas Dion sampaikan? Atau ada pendapat lain yang menurut Mas bisa lebih memitigate, lebih bisa direct impact buat memitigate data leak misalnya? Oke, mungkin kalau secara garis besar saya cukup setuju juga, terutama kayak misalnya user awareness, terus juga log monitoring ataupun SOC system ya. Saya coba balik sedikit ke pertanyaan yang awal terkait dengan data breach misalnya. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada tren yang berubah dari zaman dulu ke zaman sekarang. Kenapa kayak misalnya zaman dulu, kalau misalnya kita ngomongin security ya, itu case-nya paling banyak kayak device, hal-hal semacam itulah. Tapi trennya saat ini itu udah lebih ke data. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah bahwa data itu adalah new oil ya. Jadi siapapun yang punya data, intinya dia bisa punya uang sekarang. Dari situ, maka tren di security juga bisa dibilang berubah gitu. Dari orang yang mungkin sebelumnya cuma iseng, pengen punya nama doang, kalau sekarang enggak. Incaran mereka itu adalah data. Artinya adalah ada faktor uang di situ. Itu yang paling sering terjadi. Kedua, terkait dengan security awareness. Itu juga sangat-sangat penting. Kalau misalnya kita lihat, dari beberapa kejadian data breach yang ada, mostly itu disebabkan oleh user. Human error ataupun dari karyawannya. Jadi challenge-nya kalau misalnya kita di security, kita udah kayak pagerin semuanya ya. Dari segi teknisnya, dari segi teknologinya. Kalau sampai kita lupa dengan faktor yang paling lemah di security yaitu adalah people-nya sendiri, maka bisa dibilang itu
akan kejadian gitu. Itu akan kejadian. Kalau kita cuma mikirin teknologinya, kita cuma mikirin dari prosesnya tanpa kita ngelihat dari sisi people-nya, itu juga nggak benar. Jadi salah satu yang paling penting kalau misalnya di organisasi itu security awareness juga sangat penting. Nah, kalau terkait dengan bagaimana caranya di organisasi kita bisa mengamankan hal tersebut, tadi Om Dion juga sudah sebutin beberapa. Kayak misalnya less privilege, kita mesti tahu kalau misalnya seseorang dia mau ngakses sesuatu, kita harus tahu dulu dia ini responsibility-nya apa, dia bisa ngelihatnya sampai mana gitu. Kalau saat ini mungkin ya kayak teknologi juga udah makin banyak, mungkin teman-teman juga pernah dengar ada istilahnya kayak DLP, data loss prevention dan yang lain-lainnya. Itu juga bisa sangat membantu. Ya, karena kita setidaknya bisa membatasi akses terhadap data atau data yang keluar dari organisasi kita. Karena cuma dua sebenarnya. Either company itu memang dia tidak tahu, dia sudah kena hack, datanya sudah ada di luaran, makanya dia merasa aman, atau dia tinggal nunggu waktu aja. Kita tinggal nunggu waktu aja, semuanya pasti kemungkinan kebagian. Karena bagi kriminal, mereka itu sebenarnya nggak cuma ngelihat, oh ini karena perusahaannya billion dollar misalnya, mereka perusahaan-perusahaan gede. No, mereka nggak ngelihat itu. Even perusahaan kita, itu perusahaan yang mungkin nggak dikenal orang, itu tetap bisa jadi target buat mereka. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya dari segi data breach ya, apalagi kayak kita lihat sekarang banyak banget yang bisa dibilang faktornya mungkin ada faktor ekonomi, mungkin ada faktor lainnya juga. Ya. Jadi nggak nutup kemungkinan itu di luar faktor ekonomi juga gitu. Kita nggak bisa tahu juga. Oke, terima kasih Mas Herwono. Nah, saya mau nanya nih ke Mas Fahri, masih topik yang sama gitu ya. Menurut Mas Fahri, data leak prevention tools itu penting nggak sih? Terutama buat perusahaan yang memang regulated dengan BI ya terutama gitu. Dan apakah punya impact buat menjaga atau memitigasi kebocoran data di misalnya di Gojek gitu use case-nya. Monggo Mas. Ya tentu tools itu penting ya. Tapi saya pengen kalau bisa mulai dari titik nol nih. Jadi data itu begitu di-input oleh user, itu tuh kita harus sebagai perusahaan ya, harus tahu dia nih larinya kemana aja. Mampirnya ke tempat mana, dari aplikasi HP, terus ke endpoint A, B, C, sampai akhirnya dia menetap di satu database. Nah baru dari database apakah ada viewernya yang untuk kita ngelihat itu. Jadi kita punya mapping nih, data ini contohnya phone number gitu. Phone number ini larinya kemana aja, terus baru dari titik-titik itu resikonya yang mana yang paling tinggi untuk menjadi data breach. Nanti diklasifikasiin. Kalau orang dari eksternal kemungkinan terbesar bisa aksesnya hanya ke titik A. Tapi dari internal juga harus kita pikirin, dia bisa aksesnya ke titik mana aja. Baru dari situ input-input dari Mas tadi kita aplikasikan kayak yang list privilege, akses. Nah itu diatur aksesnya siapa yang boleh akses, nanti ada prosesnya tergantung minta approval atau apa. Tapi kita tahu nih data ini larinya kemana dan kita bisa mapping dan kita bisa amankan lokasi-lokasi di mana data itu berada. Oke, thank you Mas Fahri. Kalau saya boleh ngambil kesimpulan berarti sebagai organisasi atau perusahaan ada baiknya kita melakukan data classification dulu ya. Data classification betul. Baru habis itu kita melakukan risk mitigation, baru setelah itu kita bisa nerapin security posture seperti apa yang harus kita implement di masing-masing data tersebut ya. Terutama data-data yang kritikal itu memang baiknya harus kita terapin misalnya anomali monitoring gitu ya. Yang biasanya user tersebut hanya mengakses 1-2 data, tiba-tiba mengakses 10 data, itu baiknya harus ada yang monitor gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, waktu saya nggak banyak nih dan waktu teman-teman juga di sini nggak banyak. Saya akan coba mulai buka sesi pertanyaan buat teman-teman semua di sini. Nah, silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyain bisa maju ke depan. Perkenalkan diri dulu dari mana, setelah itu bisa sampaikan pertanyaannya ke siapa ya gitu. Monggo silakan sesi pertanyaan kita buka. Perkenalkan nama saya Wahyu Rizky, saya izin bertanya. Di sini saya bertanya terkait budgeting.
Jadi seperti yang kita ketahui yang namanya security itu mahal biasanya. Kita mau membuat sesuatu yang aman itu pasti butuh uang itu. Dari sisi infrastruktur mau mengalokasikan resource untuk membuat infrastruktur keamanan kayak honeypot, IDS itu butuh uang gitu. Dari sisi security governance juga butuh uang pelatihannya ya dari people, proses, teknologi. Nah saya mau bertanya menurut Bapak di depan bagaimana cara merencanakan sebuah budget untuk kita bisa sekiranya bisa mengimplementasikan keamanan yang baik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman semua bisa jawab pertanyaan dari audiens ya. Cuman untuk jawab pertanyaannya saya akan coba batasin maksimal 1 menit. Monggo, silakan dari Mas Fahri dulu. Oke, untuk Singkat aja Mas. sip. Untuk budgeting gitu ya, kita kan harus tahu nih tools apa yang mau dibeli dan apa yang bisa dihasilkan dari tools itu. Baru dari situ kita harus ukur berapa harga tools ini untuk kita implement infranya kita atau infranya dia. Itu kan masuk konsiderasi budget juga. Terus kalau misalnya tools ini ternyata bisa kita bikin sendiri tanpa harus beli dari dia, berarti kan cost yang harus dikeluarin engineering cost, yaitu berapa orang di tim kita yang harus kerjain ini, berapa lama, itu bisa kehitung, dan berapa kira-kira infranya. Nah untuk budgeting saya rasa bisa mulai dari situ, asal dua-dua opsi ini objektifnya tercapai, tergantung kondisi budget kantor aja. Oke, thank you Mas. Silakan Mas Dion, menurut Mas Dion gimana nih? Kalau di kita itu kita assess dulu biasanya mau ada inisiatif apa itu kita assess. Nah terkait dengan budgeting setelah selesai di assess kira-kira untuk tahun depan mau diajuin apa aja itu kita cari yang mandatory dulu yang tidak bisa tidak. Yang mandatory itu udah pasti masuk. Nah selebihnya yang enggak mandatory yang lebih ke arah inisiatif itu kita lihat nih. Dengan kita masukin ini ada impact yang besar atau tidak. Kalau ada impact yang besar dan itu bisa menyandingkan si mandatory, itu kita masukin. Tapi kalau tidak ada impact yang besar, itu kita nggak lakuin dulu. Lebih simpel begitu sih. Terima kasih. Thank you Mas. Nah menurut Mas Herwono? Oke, ya kadang kalau misalnya kita ngomong budgeting itu lumayan susah ya. Susah dalam artian kita tahu sebagai orang security, orang teknis nih misalnya, kita tahu bahwa A, B, C ini perlu ada budget untuk mencapai itu. Tapi biasanya ada satu hal yang lupa, kalau kita berpikir secara teknis, ya, terus kita melakukan budgeting dengan pemikiran teknis, itu biasanya akan sulit. Jadi sebisa mungkin, biasanya manajemen secara resikonya itu akan seperti apa? Jadi kalau misalnya kita sebagai orang teknis, bisa nggak kita mentranslate dari teknis ini ke yang sifatnya lebih bisnis bahasanya, ke si manajemen. Ya, bisa nggak kita mentranslate itu ke mereka? Karena kalau kita ngomong secara teknis, bisa aja mereka baru buka nih, itu udah ditolak. Karena mereka nggak ngerti sebenarnya resikonya di mana. Kita tahu sebagai teknis itu ada resiko, tapi mereka nggak ngerti resikonya di mana. Nah caranya adalah gimana kita bisa mentranslate dari teknis ini ke yang non teknis agar semudah mungkin itu bisa dicerna oleh bapak-bapak yang menentukan nih duitnya mesti keluarnya berapa, kapan gitu. Jadi biasanya ada risk based assessment-nya. Dan kalau misalnya kita melakukan assessment itu, tolong begitu mau masuk ke bagian yang menentukan uang itu, yang ngegelontorin duitnya, sebisa mungkin jangan pakai bahasa teknis. Tapi gimana kita menunjukkan risk itu dengan cara yang non teknis. Itu biasanya seperti itu sih, kurang lebih lah. Thank you Mas Herwono. Oke, secara summary tadi dari Mas Fahri prefer untuk tentuin ya kira-kira tools apa aja yang memang diperlukan buat melakukan penerapan security di masing-masing company. Lalu dari Mas Dion sendiri tadi kita bisa fokus ke mandatory, poin-poin yang diperlukan untuk mengimplementasikan security. Dan kalau dari Mas Herwono sendiri tadi pendapatnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan business impact atau resiko bisnis dari hal security ya. Kalau misalnya website kita ke device gitu. Nah itu kan resikonya secara brand itu akan kurang dipercaya gitu terhadap market. Nah itu semua kita harus bisa komunikasikan. Kira-kira seperti itu Mas, semoga menjawab. Oke, buat teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau nanya.
Mungkin bisa sedikit spesifik nanya kalau di Dana itu tools buat static code analisisnya pakai apa, atau di Gojek kebanyakan menggunakan tools apa aja? Monggo silakan Pak. Dari mana perkenalkan? Oke, tes. Nama saya Bahril Kirom, ya, dari panitia aja. Oke, pertanyaan saya mengenai tadi gimana kolaborasi antara DevOps dengan ITsec ya. Jadi lebih ke ketika ada isu. Jadi dari sisi user, ketika ada isu di pipeline pas DevOps implement integrasi dari ITsec, mesti biasanya user bilangnya ke DevOps. Padahal DevOps cuma ikut bantu gitu, ikut bantu implement yang disarankan oleh IT security. Nah itu gimana ya cara kita menangani hal tersebut, karena dari DevOps sendiri kadang kayak jadi responsibility-nya itu kurang jelas gitu. Siapa yang nanti bakal menangani isu ini dan siapa yang bakal handle dan ya dan lain sebagainya gitu sih. Mungkin dari sisi itu. Terima kasih. Oke, thank you Mas. Saya akan coba tanyain ke Mas Fahri ya. Mas Fahri, kalau secara teknis implementasi di lapangan gimana tuh Mas solusinya Mas kira-kira? Kalau kayak gitu kan misalnya tim security yang mempropose toolnya, DevOps yang implement, atau bisa aja security yang implement nebeng di pipeline DevOps kan. Kayaknya harus ada segregasi yang jelas gitu, kayak kalau ada isu dalam additional item yang security tambahin ya kita yang ngedebug, atau bisa juga dari awal emang udah kolaborasi berdua, jadi nggak bergantung hanya ke security doang, tapi DevOps-nya juga bisa sendiri. Terus ya itu sih sebenarnya segregasi aja, dan yang dari security-nya kalau udah menerapkan itu ya harus juga tanggung jawab ya, mau nggak mau kan, karena kita propose ini nggak bisa kita lepas aja begitu. Berarti lebih ke segregation of duty dan responsibility matrix ya, Dan dari maintenance. masing-masing job reps. Oke, kira-kira menjawab Mas? Oke, terima kasih. Mas Dion mau nambahin? Monggo, kita masih ada waktu. 10 jam. 10 jam. Kalau di Dana, simpelnya gini, tugas Anda apa, tugas saya apa, tugas kita apa, tugas Anda apa, responsibility matrixnya udah jelas. Lalu misalkan ada requirement dari kita yang kita enforce ke teman-teman DevOps, kita selalu bilang ada yang bisa kita jelasin lebih lanjut apa enggak nih? Ada yang kurang ngerti enggak? Kalau ada yang kurang ngerti kita jelasin lebih lanjut. Misalkan perlu ada yang dirubah parameter atau apa, siapa yang mengubah adalah teman-teman DevOps. Karena udah ada, misalnya udah jadi, tuh jadi di SAST, DST dapat nih beberapa line harus dirubah, even code-nya atau ada beberapa parameter. Itu kena tuh, kena tools SAST, DST. Nah itu kita minta tolong dari teman-teman DevOps untuk melakukan changes. Lebih ke segregation of duty benar sama responsibility matrix. Jadi kita nggak ada yang salah-salahan gitu, ini kuenya ambil, nggak mau lu aja, enggak. Jadi udah jelas di define, siapa yang punya ini please logowo, kita nggak nyari salah, kita bareng-bareng. Terima kasih. Thank you banget nih teman-teman semua, udah banyak ngasih pertanyaan ya ke para panelis kita. Nah, berhubung waktu kita udah habis di sini dan kita bisa ucapin, bukan ucapin, tapi lebih ke mari kita beri tepuk tangan buat panelis kita yang udah keren-keren hari ini menjelaskan tentang security ya di masing-masing.